ngasih izin ekspor biji tembaga itu buat operasional perusahaan. Mungkin di tahun depan ketika smelternya udah jalan baru mulai merangkak. Kalau sekarang dikumpulin ya wajar karena emang waktunya. Raja dua kaki aja sih hold. Kalau mau buat day trade juga hari ini menarik sih. PS nya oke, akumnya juga bagus kemarin untuk raja itu. Kalau buat swing juga masih sangat panjang, itu bisa sampai kepala 9 sih. Ada Mas, dalam buku tuh ada cara pakai rumus etimologinya, ada Pak, ada cara pakai, terus ada cara screening sebelum pakai rumus itu juga ada nanti Pak. Komplit. Nah nanti kalau bingung makanya kita menyediakan 2 kali webinar, dan webinarnya itu tidak terbatas waktu. Jadi webinarnya nanti sampai bosen gitu sih buat diskusi. Yang masih kan yang order sampai hari ini hampir 600. Jadi diusahakan tuh bisa yang bisa hadir, bisa nanti yang bingung bisa ditanyakan langsung gitu. Karena webinarnya itu bakal tak bikin nggak ada batasan waktu gitu sih. Jadi pemakaian rumus pasti ada, terus pemakaian screener ada, tapi yang day 1 nanti penekanannya di psikologis dan money management. Kalau di day keduanya nanti baru screener sama rumus, bahas data ini dibedah aja. Data ini sangat bagus Pak, target kita ke 10.000 Pak, kalau sabar. Terus kalau mau buat day trade boleh juga, tapi saran saya tetap 2 kaki. Ada yang buat day trade, ada yang buat swing atau long term gitu. Dan porto saya di data 60% ya Pak, gitu sih. Insya Allah bagus. Parah kita nggak di fallback, nanti di fallback Pak. Oh aman ya, bentar, aman konsol sih Pak, masih konsol sideways. Jadi masih di akum sih Pak. Berarti tinggal nunggu. Selagi tidak ada distribusi, hold boleh tuh. Aman Pak, karena target kita tuh ke 10.000. Oh iya, dataku juga masih average 500-300. Aman banget. Karena target kita tuh ke 10.000 untuk data. Kalau mau nambah ya oke. Kalau ada dana mau nambah ya silakan. Kalau mau nunggu juga nggak apa-apa. Tapi panjang sih itu. Kemarin aku juga punya yang average 5.100, tapi udah di average down, enggak average down sih, ada dana ditambahin, jadi average sekarang di 4.300 sekian gitu sih, udah hijau. Hari ini HK apa? Bentar, hari ini masih fokus di Dewa Bumi sama teknologi ya, kayak wifi, koin, data, KETR UMA ya, sayangnya KETR UMA, Sen, terus Inet juga bisa dipantau, tapi FCA sih. KPLF ada Pak, KPLF ada ini kok ada. Bagus ini KPLF, tapi mainnya sabar, terus banyak tradernya, jadi sering dikocok. Tapi kalau mau buat swing juga oke gitu sih. Ada yang offline Pak Adi sih. Offline ada, dan offline itu kalau offline, seminar offline belum tahu sih, tapi biasanya tuh kayak gini, kalau ada yang ngajak ketemu
Ya hayu, nanti mau apa yang mau ditanyakan nanti kita jawab kayak gitu. Kayak hari Sabtu atau hari Minggu tuh ada dari Jakarta Utara yang 2 orang yang ngajak mau belajar ketemu gitu. Conviction data apa mas? Conviction data itu mau rilis data center Bapak Ibu. Ditunggu saja. Dia bakal jadi kompetitornya DCII, bukan kompetitornya WiFi, seperti itu. Target PPRI itu dia potensi main lagi tuh di tahun depan, karena ada rumor tahun depan dia akan melakukan right issue gitu Bapak Ibu. Halo kaum buruh HSG. Kalau offline kita ngumpul di Nako sih Pak, masih di Bekasi dan Jakarta. Seperti itu. FUTR itu oke, kalau bisa break di 720, FKTR bagus. Kalau FKTR ya. Dewa target berapa? Dewa target 1000 Pak. Itu buat panjang, tapi ya kalau buat yang pendek, kalau buat scalping bisa pakai rumus adimologi, tinggal dihitung. Kalau bingung bisa di share di grup, tanyain ini berapa, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, kayak gitu. Nanti kita koreksi bareng-bareng sama teman-teman. Cakep ya, di Bekasi Pak, biasanya di ada kalau cakep Pak, saya juga di Bekasi Pak, biasanya ada info. Kalau kopdar nggak Pak, ada Pak. Kalau kita ngumpul pasti di share di semua grup kok, di grup general buruh 1, buruh 2, dan buruh 3. Oh iya, untuk info buruh 3 5 atau 6 orang lagi itu lock arah, nggak tahu mau bikin lagi apa enggak sih. Masih banyak yang minta, tapi agak kayaknya HP-nya tuh udah ngehang terus. Pak jauh kalau NRCA masih jauh kan ya Pak Adi? Jauh Pak, jauh. Kemarin kalau ngelihat public expose NRCA itu sangat positif dan sangat bagus, seperti itu. Kalau habis FCA mungkin ada kocokan ya wajar sih, karena di FCA pasti ada panic selling gitu sih Pak. Langsung saja HK apa Mas pagi ini? Oh, tidak ada ajakan jual dan beli, tapi saya mantau teknologi dan dewa bumi gitu. King juga bisa dipantau. FUTR target bisa dihitung pakai rumus adimologi ya Bu. FUTR kalau nanya target bisa dihitung itu. Beli HP lagi Pak? Belum sih, kebanyakan HP bingung. Seperti itu. Nyari news di mana? Kalau saya nyari news itu di keterbukaan informasi di website IDX. Jadi kalau nyari news itu kita narik benang merahnya gitu Pak. Jadi misal di laporan keuangan ada something kayak ada aset yang belum tereksploitasi, belum berjalan. Terus kita lihat lagi kayak di RUPSLP ternyata LK-nya belum di LK ternyata belum audit. Terus di RUPSLB menunjukkan ada indikasi bahwa akan menunjuk angkutan baru dan akan melakukan audit di tahun berikutnya. Itu potensial di tahun berikutnya ada corporate action seperti itu Pak. Secara singkat seperti itu. Orang Bekasi ya Pak, saya orang Purbalingga cuma lagi domisili di Bekasi gitu sih Pak. Upgrade HP Pak, iya nih, besok HP yang baterainya awet apa ya Bapak Ibu? Iya biasanya liburan
biasanya liburan sebelum Natal minggu kedua atau minggu ketiga itu biasa trader udah liburan sih Pak. Itu kalaupun nggak ngosongin Porto ya ninggalin Porto swing aja gitu sih, dan rehat liburan dulu. Saya juga mungkin minggu ketiga atau minggu keempat udah off trade sih, mau menikmati akhir tahun sama ngerekap ini sih, apa, persiapan buat pengiriman buku sama baju-baju. Tapi Samsung khawatirnya tuh suka LCD-nya keluar garis-garis itu loh Pak. Ajarin narik kepentingan emiten Pak. Nanti lengkapnya di webinar, tapi secara garis besar kayak gitu sih. Kita harus ngebedah semuanya dari news yang keluar, pengumuman yang keluar, terus di LK-nya, terus di asetnya, terus di pubbag-nya gitu sih. Jadi harus kita baca semuanya, terus nanti kita pakai logika, terus ini arahnya mau kemana sih perusahaan ini, seperti itu. Tapi nanti lengkapnya pas webinar offline sih itu, seperti itu. Iya, kalau Porto swing tetap berarti ya di cap, nggak usah di sell. Iya, kalau Porto swing kayak yang kita targetnya buat 2026 ya kita hold aja sih, seperti itu. Humi konsol sih Pak. Humi bakalan terjun ya konsol dulu Pak, karena 3-4 hari kemarin kan udah naik tinggi, wajar sih konsol dulu. Ingat Humi pemiliknya adiknya presiden loh, walaupun adik istrinya presiden gitu. Adiknya presiden aja dapat proyek internet rakyat, masa adiknya istrinya presiden sahamnya nggak jalan, kan nggak mungkin. Logika aja gitu. Teknologi ya masih ya, dewa bumi masih, dewa keras Pak. Dewa keras buat biaya nikah tahun depan Pak Dewa itu. Webinar offline kapan dan ini mana Pak? Webinar offline itu nanti setelah buku terdistribusikan semua dan udah sekitar beberapa kira-kira 5 atau semingguan setelah buku sampai di Bapak Ibu, nanti baru webinar offline selama 2 kali. Mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, karena webinarnya itu nanti tidak terbatas waktu gitu sih Pak. Enggak hitungan jam, tapi dibikin lama karena biar ada diskusi 2 arah dan biar Bapak Ibu kalau punya pertanyaan unek-unek tuh bisa nanti diluapin, karena kalau nanya by chat tuh banyak yang kesepit gitu sih Pak. Iya, webinar online ada Pak. Webinar online ada nanti 2 kali, tapi yaitu yang mereka yang order buku itu bonusnya di webinar online 2 kali, seperti itu. Webinar online-nya nanti itu di Zoom sih. Golf iya, suka bandarnya dia sih. Tapi tahun depan kalau baca di public expose-nya Golf itu masih ada something yang ada something itu sih. Kalau mau analisa kepentingan di Golf itu tinggal diulik, coba dipelajari. Oh, nggak sabar datang bukunya Pak. Harus sabar. Itu kenapa dibikin lama itu karena saya lagi mengajarkan terkait psikologis trading sama Bapak Ibu itu. Biar sabar, gimana cara
ngatur emosi yang menggebu-gebu kayak gitu Pak. Jadi kenapa dibikin lama itu emang penuh dengan pelajaran seperti itu. Kalau yang offline belum ada rencana, tapi nggak tahu tahun depan sih seperti itu. Mungkin kalau buku udah selesai terus beneran mau rilis aplikasi, mungkin pas rilis aplikasi akan ada webinar, akan ada seminar offline seperti itu sih Pak. Bu. Oh ya, nanti jam 8.30 saya selesai sih. Haji Isyam lagi manggung semua ya. Jar ini jar wah. Oh, jar YPZP akum sih Pak, YPZP IF. Nah, ini menarik, jar menarik kenapa? Karena IF-nya juga akum cukup lumayan sih. Kalau IF masuk tuh mainnya panjang dia. Menarik sih Pak, menarik, tapi mungkin ya kok masih di area konsol dulu sih Pak. Ya berat 5.900 baru. Dari perjalanan sampai sekarang lebih suka scalping, day trade, swing atau apa Mas? Menyesuaikan modal sih. Kalau dulu waktu modal masih kecil di 10 juta sampai 100 juta itu fokus di scalping karena kita ngejar kuantiti gitu Bapak Ibu. Jadi misal sehari bisa transaksinya puluhan kali sampai 30, 50, 60 kayak gitu. Main cepet. Tapi disiplin 2-3% bungkus. Misal koreksi ada distribusi entah itu baru 0,5% itu pun langsung di-cut kayak gitu. Kalau sekarang lebih nyaman swing. Kenapa? Karena kebetulan RDN AUM udah lumayan, terus ya enak aja gitu sih buat swing. Kayak kita kita analisa emiten mendalam, terusan kita tahu arahnya kemana, kita punya conviction bahwa saham tersebut arahnya kemana, kita beli, terus kita tinggal tidur, kita tinggal main, nanti beberapa minggu atau beberapa bulan jalan gitu. Jadi ya menyesuaikan sih. Tapi kalau masih modal awal, pas modal masih kecil, masih fokus di day trade sih gitu. Nah, ketika sudah lewat 100 juta baru mulai di switch ke swing. Terus sekarang udah mulai masuk ke emiten yang long term juga seperti itu. Bahkan sekarang porto scalping kecil sih, lebih banyak kan di swing dan long term seperti itu. Pak, saya kadang masih bingung kalau nyimak grup terkait hitungan papan. Mungkin bisa pakai video tutorial hitungan Pak. Boleh. Kalau video tutorial nanti mending di upload di mana, di YouTube atau di mana ya. Jadi kalau hitungan papan itu sebenarnya dihitung dari ARB sampai arah sih Pak. Kayak misal saham harga 100, ARB-nya kan di 85, terus arahnya kan di 135, berarti
total papan saham tersebut kan ada 50 seperti itu. Nah untuk jumlah bid offernya itu tinggal digabung, misalkan di ARB-nya di merah, di bidnya ada 100.000, di offernya ada 300.000, ada 200.000, jadi tinggal ditambah 100.000 ditambah tambah 200.000 kan 300.000 dibagi 50 papan, itu untuk menghitung rata-rata bid offer seperti itu. Untuk ngetarget emiten tinggi banget itu emang dibedah semuanya sih Pak, kayak yang cara screening yang saya sematkan di X itu dari Proxum, terus analisa kepentingan, news terkait, terusan LK-nya gimana, terusan transaksi negonya seperti apa, itu nanti dikalkulasikan pakai rumus. Jadi tarikan Proxumnya emang agak lebih panjang, kayak bandar ngumpulinnya dari mana sih, kayak gitu, nggak yang buat swing, jadi kita hitung panjang gitu sih Pak. Seperti itu, kayak kenapa ini, terus kadang ada rumor terkait perusahaan tersebut gitu. Pak, di rumus Pak Adi dimaksud papan itu hasil hitungan P terus dikali papan. Betul. Misalkan harga saham setelah dihitung average bandar plus 5% itu 190 180, terus ada penambahan papannya, misalkan contoh saham ABCD udah dihitung average bandar plus 5% itu harganya 2000, terus ada penambahan papan 10 papan, berarti ditambahnya bukan 2000 plus 10 tapi 2000 plus 10 papan. Nah 10 papan itu di harga 2000 ada 10 fraksi, jadi 20 kali 10 jadi 200, jadi potensial itu 2000 plus 200, seperti itu sih Bapak Ibu. Nah volume tidak pernah bohong itu kadang kan kayak gini, dari teknikal kita lihat ternyata ini harganya udah pucuk nih, terusan udah dari dari TA bla 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 bla, ini udah menunjukkan arah akan koreksi ke dalam, tapi justru ketika di harga yang katanya udah pucuk, terus RSI mungkin udah mulai jenuh kayak mau jual, tapi ternyata dari bandarnya masih melakukan akumulasi brutal. Itu saham walaupun ada koreksi dikit tapi potensinya naiknya masih sangat tinggi gitu Pak. Itu volume tidak pernah bohong. Seperti itu. Kalau teknik kayak TA itu masih bisa diakali gitu sih Pak. Tapi kalau volume itu Pak, kalau ada yang akum besar di harga pucuk, itu potensi akan membentuk ATH baru sih, seperti itu. Kalau AUM 100 juta tergantung profil risiko sih Pak. Kalau AUM 100 juta baiknya megang maksimal berapa saham di portofolio ya, tergantung profil risiko Pak. Kalau bapaknya day trade bisa kalau dari WPPE itu sebenarnya 10% dari masuk ke satu emiten itu 10% Pak, itu kalau sesuai WPPE. Tapi kalau saya yang agak jalanan biasanya cuma ngambil paling banyak 4 emiten Pak, bahkan kadang 2 atau 2-3 gitu sih Pak. Tapi kalau sesuai anjuran WPPE sih masuk emiten tuh tidak lebih dari 10% gitu Pak. Tapi kalau misal terlalu banyak dipecahkan nanti profit kita nggak maksimal gitu. Kayak misal punya 100 juta terus kita punya
conviction yang sangat kuat ke dua emiten. Nah, bisa kita maksimalkan di dua emiten itu. Misal kayak yang emiten A kita masukin di 50, terus emiten B 40, terus 10 jutanya bisa buat scalping gitu sih Pak. Punya IMBC nggak punya. Saya nggak punya IMBC. Saya ngereak Brandon Salim kayak gitu, masa saya beli IMBC? Enggak. Long term Pak, ya long term. Gas itu cost basic pengendali itu ada di 438 Pak. Terus nanti kalau kita analisa kepentingannya itu sangat menarik, itu nanti ada korelasinya sama yang di pemerintah sih. WiFi next target WiFi berikutnya bisa dihitung pakai rumus adimologi Pak, seperti itu. Beli saham US juga enggak Pak? Punya saham US, punya apa namanya ya, saya lupa. Punya satu, kemarin sempat naik 300% nggak di TP, tak biarin, ternyata sekarang turun cuma tinggal 100%. Saham apa ya? Beli di bulan Mei 2025, Nasdaq. Mas tahu broker ABCD itu lihat dari lihat akumulasinya Pak. Akumulasinya dia brutal nggak? Kayak lihat akumulasinya dia banyak nggak sih, seperti itu. PGO gimana? Nggak, proyek pemerintah, saham-saham BUMN saya skip sih Pak, ribet. Ke PGO juga geothermal di Gunung Slamet sama Gubernur Pak Ahmad Lutfi juga udah ditutup situ Pak. Saya cinta lingkungan, saya skip PGO walaupun kemarin sempat menikmati. Bagi rumus adimologi Pak, rumus adimologi itu ada di grup, itu terbuka Pak, tinggal masuk terus belajar bareng-bareng sama teman-teman tuh pasti dikasih tahu. Pak, tadi sebelum bahas WiFi yang ada kaitan apa sih tadi, lupa, tapi apa ya, saya juga lupa tadi Pak. Tadi sebelum bahas WiFi yang katanya ada kaitannya sama pemerintah, apa ya, ketutup musik apa ya, saya lupa juga sih tadi, lupa. Si SSIA masih ada kemungkinan, masih Bu. SSIA itu cost basic pengendalinya cukup tinggi, ada di 2.200-an, terus barangnya juga sangat banyak, jadi masih kemungkinan uptrend ya sangat masih itu Pak, nanti pasti jalan. Walaupun kemarin ada yang bilang apa, ini terlalu kayak saham yang diperkosa jadi terlalu cepat naik, tapi itu masih sangat potensi, mungkin naiknya akan pelan-pelan. Ini Mas. Terima kasih buat semuanya ya, mau persiapan kerja, mau buat buka OLT. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semangat semua ya.